Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Jadi saya mau pastikan bahwa ada kehidupan di tengah-tengah kita. Dan terima kasih untuk para penatua, para pemimpin yang sudah mempercayakan saya untuk bisa berada di tengah-tengah Bapak Saudara. Ada Kak Budi, Kamel, dan seluruh kepemimpinan yang ada, terima kasih. Dan senang sekali bisa ada bersama dengan Bapak Ibu, seperti yang disampaikan, saya dulu pranikahnya di sini bersama. Dan saya lihat tadi juga ketemu dengan beberapa teman kuliah saya, ya. Saya kuliahnya dulu di sebelah sini, di IB, jadi tetangga gitu ya. Dan istri saya hadir bersama-sama dengan saya, dan kebetulan istri saya juga dulu adalah worship leader di tempat ini juga dulu ya. Nah, tapi begitu dia berkembang, saya import langsung pindah ke Gilgal gitu ya. Nah, jadi setelah 20 tahunan berlalu dan hari ini saya bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini kasih tahu sebelahnya bilang jangan ngantuk ya, bakalan seru gitu ya. Oke. Nah, saya punya temanya adalah Great by Choice. Setiap hari kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan-pilihan kehidupan. Kita bangun tidur aja kita milih, kita mau lanjut tidur, atau kita mau doa, kita mau mandi, atau kita mau ngapain. Ya, setelah itu kita memilih, kita mau ke kantor, kita mau berhenti dulu tempat kopi, atau nongkrong dulu kemana, atau dan lain-lainnya. Setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan kehidupan. Nah, apa yang kita pilih menentukan apa yang kita akan dapat di kemudian hari. Jadi hari ini saudara, saya mau mengajak saudara untuk kita bisa membangun sebuah kebiasaan baik, mengambil pilihan-pilihan yang tepat, sehingga apa yang kita buat, pilihan-pilihan apa yang kita ambil, membawa kebaikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin saudara. Nah untuk itu saya mau ajak kita baca dalam firman Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 5, 6, dan 7 ini menjadi ayat dasar kita. Dan saya akan bacakan buat saudara. Demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Hari ini ada 4 hal yang saya mau sampaikan buat Bapak Saudara, 4 pilihan yang kita perlu ambil dan putuskan di dalam kehidupan kita. Kita mulai yang pertama. Yang pertama, saya mengajak saudara untuk memilih untuk tunduk kepada otoritas. 1 Petrus 5 ayat 5 dikatakan gini bahwa, demikian juga kamu, hai orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Nah ini ayat ini berbicara bagaimana dalam hidup kita selalu akan punya ketemu dengan otoritas yang ada di atas kita. Nah kalau saudara adalah sebagai anak, siapa otoritas di atas Anda saudara? Halo? Siapa? Orang tua. Nah kalau Anda adalah seorang istri, siapa otoritas di atas Anda? Siapa? Suami ya. Jika Anda adalah seorang pekerja, siapa otoritas di atas Anda? Bos ya. Jika Anda ada di gereja, siapa otoritas di atas Anda? Halo? Ada pemimpin gereja, ada penatua, ada PKS dan lain-lain. Saudara, sadar tidak sadar bahwa kita selalu dikelilingi dengan ada orang-orang yang otoritas di atas kita. Pertanyaannya begini saudara, apakah kita mengerti? Kalau kita ditempatkan di dalam sebuah otoritas, berarti kita perlu submit. Kita perlu ada di dalam kepemimpinan mereka. Supaya apa saudara? Supaya kita bisa dibimbing. Supaya kita bisa diarahkan. Supaya bisa membawa hidup kita lebih baik saudara. Karena dalam hidup ini kita gak bisa sendirian. Kita butuh orang lain untuk menolong kita. Sehingga kita bisa mengeluarkan yang terbaik yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan ini. Dan untuk itu kita butuh pemimpin untuk bisa menolong kita. Nah saudara, dalam dunia olahraga saudara, dunia olahraga selalu mengenal yang namanya pemainnya, ya, dan juga selalu ada yang namanya pelatihnya. Nah kalau di Kelapa Gading ini kira-kira olahraga apa ya yang favorit ya? Olahraga apa yang favorit? Catur? Biliar? Olahraga apa kira-kira kalau di Kelapa Gading? Game online, oke. Iya sih, bisa juga sih. Ya. PUBG. Apa kira-kira kalau di Kelapa Gading?
Olahraga tahu ya olahraga? Olahraga. Badminton. Oh, kalau di pick tai chi, soalnya tai chi. Badminton ya, oke, badminton. Siapa pemain badminton yang terkenal lah di Kelapa Gading? Siapa kira-kira? Hah? Enggak, ini tingkatnya nasional ya, bukan kelurahan ya. Ini kita sampein persepsi dulu. Tingkatnya kelurahan nih, repot nih. Itu mah zaman baheula. Ketahuan generasinya baby boomers. Apa yang sekarang? Yang terkenal? Hah? Kevin siapa? Kevin Sanjaya yang kawin sama anak konglomerat itu. Ya. Oke. Ya. Pertanyaan. Kira-kira nih siapapun artis pemain ini nih, dia sama pelatihnya lebih hebat siapa? Halo? Ini bukan pertanyaan menjebak, ini pertanyaan bertanya. Pendeta bertanya, jemaat menjawab. Oke, kira-kira lebih hebat siapa? Pemain dong ya. Karena pemain yang menjuarai. Ya, pertanyaannya, lebih kaya mana? Pemain atau pelatihnya? Lebih terkenal siapa? Pemain atau pelatihnya? Pemain. Lebih banyak followernya siapa? Pemain atau pelatihnya? Ya, kecuali Sintayong juga banyak 1, juta. Nah, saudara, kenapa mereka yang sukses, mereka yang lebih kaya, yang lebih berhasil, tetap membutuhkan seorang pelatih dalam kehidupannya? Kenapa saudara? Halo? Pendeta bertanya, jemaat menjawab. Kenapa saudara? Mau tahu kenapa? Karena dalam setiap hidup kita punya namanya blind spot atau titik buta. Di mana kita nggak bisa lihat keseluruhan dari hidup kita. Kita nggak bisa lihat kelemahan-kelemahan yang orang lain mungkin bisa lebih lihat daripada kita. Nah, kita butuh orang yang bisa dipercaya, kita butuh orang yang bisa kita andalkan untuk melihat apa yang kurang, apa yang kita tidak lihat, sehingga menolong kita menjadi pribadi yang lebih baik, saudara. Nah, untuk itu kita perlu seorang pemimpin, otoritas yang ada di atas kita. Percaya, nah makanya kita perlu ada dan submit di dalam sebuah payung otoritas itu. Nah saudara, saya suka dengan seorang olahragawan yang namanya Mike Tyson. Siapa di sini yang tahu Mike Tyson? Dia pemain Mobile Legends yang terkenal. Ada yang tahu Mike Tyson? Yang tahu boleh angkat tangan. Ya, kalau yang tahu biasanya ini angkatannya gak beda jauh sama saya gitu ya. Karena dia terkenal di tahun 90-an ya. Mike Tyson kalau bertanding tuh gak pakai lama ya. Kayaknya kalau kita nonton dia tuh kayak gak bisa kita, permisi pipis dulu. Tahu dia udah menang aja gitu ya. Karena 1 ronde dia selesaikan dengan baik gitu ya. Nah Mike Tyson dalam sejarahnya dia menjadi world champion, betul ya. Makanya kita suka nonton ya tandingannya. Kita lihat, wih gak lama nih dia tonjok, langsung KO. Wah keren banget Mike Tyson. Nah saya tertarik dengan Mike Tyson ini dan saya mempelajari ceritanya Mike Tyson. Ternyata Mike Tyson adalah lahir dari keluarga yang broken home, dia gak punya papa. Dia punya mama, dia tinggal di Bronx, dia menjadi anak jalanan. Dia kesukaannya adalah, ya namanya juga anak jalanan ya, suka berantem, suka tinju. Nah suatu hari dia ketemu dengan pemilik daripada sasana tinju yang dia suka nongkrong di depan jalan. Nah pemilik ini namanya D'Amato, kalau Bapak Saudara lihat di layar monitor, D'Amato. D'Amato ini orang kulit putih, orang orang Amerika turunan Itali gitu saudara ya. Nah D'Amato ini dia punya sasana tinju, dia seorang pelatih. Dan dia tertarik dengan Mike Tyson, dia melihat ada bibit yang potensi dari hidupnya Mike Tyson. Suatu hari ditanya, mau gak kamu latihan di tempat saya? Singkat cerita Mike Tyson diajak dilatih di sasananya dia. Nah Mike Tyson ditanya, kamu punya mimpi apa? Saya punya mimpi jadi world champion, tapi apa saya bisa ya? Saya kan anak jalanan, apa mungkin ya? D'Amato bilang, kamu bisa. Asal kamu mau saya latih. Asal kamu mau saya bimbing. Saya bisa tolong kamu jadi world champion. Dan benar saudara. Ya, akhirnya kita semua mengetahui Mike Tyson jadi world champion karena ada seorang pelatih yang namanya Cus D'Amato ini. Nah saudara, karirnya begitu luar biasa. Sampai suatu hari kita mendengar bahwa karirnya Mike Tyson begitu menyedihkan saudara. Nah Bapak saudara yang tahu dia mengakhiri karir bertinju dengan cara apa? Dia gigit kuping lawannya saudara. Ya, masih ingat ya? Dan ceritanya gak selesai saudara. Dan ternyata Mike Tyson mengalami berbagai macam kasus.
Dia terlibat dalam kasus pemerkosaan. Dia masuk penjara 3 tahun. Ya, dia gagal menikah 2 kali pernikahannya. Dan bahkan sejarah mencatat dia kehilangan uang 300 sampai 400 juta US dollar dari hasil bertinju dan endorsementnya dia. Nah, saudara, kira-kira banyak gak tuh? 300 sampai 400 juta US dollar. Banyak gak? Coba bayangin ya, kita makan di Wiro Sableng dapat berapa banyak tuh kepiting saus padang tuh ya. Bayangin tuh, kita bisa bayang berapa banyak, itu banyak banget tuh duit. Habis. Bahkan sejarah mencatat dia punya utang 20 sampai 30 juta US dollar, hutang loh saudara. Dari yang menghasilkan ratusan juta, tapi dia berhutang puluhan juta saudara. Dan akhirnya karirnya hancur. Nah saya meneliti kenapa dia menjadi seperti itu. Singkat cerita karena kenapa saudara? Karena Mike Tyson, dia dari anak jalanan, dilatih oleh Diamato, dia dibimbing, dia diarahkan, dikasih tahu jalan yang benar, dia bisa berhasil. Sampai suatu hari Diamato ini kalau saudara bisa lihat, dia lebih tua kan. Dia meninggal duluan. Sehingga apa? Mike Tyson kehilangan arah. Kehilangan orang yang bimbing dia. Di tengah-tengah puncaknya kesuksesan dia punya duit, dia punya karir, dia punya yang namanya segala yang dia mau, tapi dia kehilangan arah karena gak ada orang yang bisa kasih tahu dia. Diamato-nya sudah meninggal. Dan kita tahu akhirnya apa? Dia kehilangan arah itu dan menyebabkan karirnya hancur, saudara. Dari sini kita belajar, saudara. Ya, kita perlu seseorang untuk bisa kasih tahu kita, untuk bimbing kita, untuk ajarin kita, untuk kasih tahu bahwa kita punya blind spot di mana kita perlu mengeluarkan yang terbaik dan mengatasi tantangan dan kelemahan yang kita punya, saudara. Untuk itu Tuhan tetapkan otoritas di atas kita, saudara. Nah, bagian kita perlu tunduk, saudara. Coba colek sebelahnya. Ya, saya mau belajar tunduk. Gitu. Coba kasih tahu sebelahnya ya. Apalagi di sebelahnya adalah otoritasnya ya. Nah, kita perlu, saudara ya. Kita perlu, saudara. Nah, kerendahan hati kita untuk menerima kritik, nasihat, dan teguran, itulah yang justru menyelamatkan kita dan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, saudara. Kita perlu submit, kita perlu belajar tunduk kepada otoritas. Nah, saudara, saya bersyukur, saya punya pemimpin, namanya Pendeta John Mogi, dia membimbing saya, melatih saya. Saya nggak bisa apa-apa, saudara. Saya nggak tahu banyak, tapi saya bersyukur sejak kenal Tuhan saya dibimbing. Nah, membuat saya bisa sampai seperti ini karena anugerah dan juga karena dibimbing untuk saya bisa mengeluarkan yang terbaik di dalam kehidupan saya. Dan saya percaya saudara punya banyak sekali kesempatan dan banyak hal yang indah akan terjadi ketika kita belajar tunduk di dalam otoritas yang ada di atas kita. Nah, yang kedua, saudara, firman Tuhan katakan 1 Petrus 5 ayat 5b, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak. Congkak tuh tahu gak sih? Congkak itu congkak. Oh, itu congklak ya. Congkak tuh apa sih? Sombong ya. Kalau di PIK namanya ini songong, tahu songong? Sepupuan yang sama sombong, songong gitu ya. Nah, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, di tengah kehidupan kita yang zaman sekarang kan semuanya kan serba lu gue, betul ya? Mind your own business. Ya kalau bisa sih kita sendiri aja. Bahkan kita ngerasa bahwa kalau bisa kita gak usah repotin orang, betul ya? Betul sih? Kalau di Kelapa Gading enggak ya? Masih oke semua. Kalau di PIK banyak soalnya. Lu gue gitu ya. Datang ke gereja sendiri, gak kenal siapa-siapa, pulang sendiri, pipis sendiri. Pipis mesti sendiri ya emang ya. Nggak kenal siapa-siapa, merasa sendiri aja gitu ya. Dan seringkali gini, ya karena sudah terbiasa sendiri. Jadi kita merasa bahwa ya udah, jadi sombong ya. Gue berhasil juga sendiri, gue bisa juga sendiri, gue mau ngapa-ngapain sendiri gitu ya. Padahal Tuhan tempatkan orang-orang di sekeliling kita supaya kita bisa berinteraksi dengan baik, saudara, betul ya? Supaya kita bisa saling bekerja sama, supaya kita bisa saling membantu, supaya kita bisa menolong satu sama lain, dan bahkan kita juga ditolong menjadi yang lebih baik, saudara. Nah, zaman sekarang kan zamannya collab ya. Zamannya collab, kolaborasi, zamannya berjejaring, zamannya untuk kita saling mendukung, ya kan? Ya. Dan itu semua bisa terjadi kalau kita punya sikap yang benar. Nah, kalau orangnya sombong, siapa yang mau tolong? Tanya sebelahnya, lu sombong gak gitu ya?
Kalau lu sombong pantesan gak ada yang mau nolong lu gitu kan. Saudara ya. Yang sombong siapa yang mau tolong? Makanya kita perlu belajar merendahkan hati kita seperti yang firman Tuhan katakan. Nah saudara, kita perlu belajar mengerti bahwa kalau kita ada di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, bergereja lokal, kita perlu belajar submit satu sama lain. Enggak merasa bahwa kita paling hebat dan kita paling penting. Kita paling kaya, paling keren, follower paling banyak, kita paling star sendirian gitu ya. Kita perlu orang lain satu dengan yang lain saudara. Saya belajar ini saudara, beberapa tahun yang lalu saudara, ini belasan tahun yang lalu saya pelayanan bersama dengan koko-koko senior saya ke Jerman waktu itu. Kami retret dan karena saya yang paling muda, rekan pelayanan saya itu udah umur gocapan pada waktu itu ya. Mereka lebih senior daripada saya dong ya. Biasa dong ya kalau orang Indonesia tuh mandi 2 kali loh. Bener, sini mandi 2 kali gak? Soalnya kalau orang Belanda, orang Jerman tuh mandi cuma sekali, kadang seminggu sekali. Kalau retret tuh pagi mandi, pulang pelayanan mandi gitu ya. Nah karena saya yang paling muda, dan koko-koko ini udah gocapan, jadi koko-koko ini mandi duluan. Karena mandi duluan, mereka tidur duluan, betul ya? Nah saya dapat jatah tidur mandi itu jam 12 mandi. Nah selesai mandi, ya kan koko udah tidur kan, udah gocap ya kan, bobo duluan ya kan. Mohon maaf ya kalau ada yang menyinggung gocap ya. Saya juga mendekati ya. Jadi saya punya kebiasaan kalau selesai mandi saya suka korek kuping. Ada yang sama kayak saya? Ada gak? Siapa nih sama kayak saya? Nah korek kupingnya kayak beginian, bener gak? Ada yang sama? Acong sama Acong? Enggak pernah korek kuping. Ini kebiasaan saya. Jadi saya korek kiri gitu kan, enak kan ya habis mandi gitu ya, kiri kanan gitu ya. Nah hari itu ketika saya mau buang, saya mendapat sebuah kepekaan. Kepekaannya apa? Saya lihat, biasanya saya main buang aja. Kali ini saya rasa kayak saya perlu lihat ini cotton bud ini saya perlu lihat. Dan begitu saya lihat saya begitu kaget. Kenapa saudara? Karena cotton bud kan kiri kanan. Kapasnya ada berapa saudara? Ada 2. Nah ketika saya mau buang, kapasnya hilang 1 saudara. Nah oke. Nah coba bayangin kondisi saya, hari itu saya di luar negeri, itu malam ya dan kapas hilang 1. Panik gak saya? Panik ya kan. Oke apa yang saya buat saudara? Saya lihat kiri kanan, saya lihat wastafel, saya lihat kamar mandi, saya nyalain semuanya. Ya cari center liatin gitu ya. Dan saya frustrasi saudara. Kenapa saudara? Saya gak menemukan saudara. Berarti opsi terakhirnya ada di mana kira-kira? Di mana? Di kuping. Pertanyaan saya. Bisakah Anda melihat isi kuping Anda? Bisa? Bisa gak? Gak bisa saudara. Saya mencoba berbagai sisi pakai cermin gitu ya. Coba lihat begitu ya. Gak berhasil saudara. Jadi hari itu di tengah kefrustrasian saya keluar dari kamar mandi, saya bangunin tuh koko-koko yang udah tidur. Ya, saya bilang kok bangun kok. Kok bangun kok. Kok bangun kok, sorry kok. Ya, orang lagi tidur kan ya, lagi enak-enak. Saya bangun kok, sorry kok bangun kok. Kenapa lu? Ya, kok gini kok. Tolong liatin kuping gue kok. Itu gak heroik banget ya. Aduh malu banget ya. Kok tolong liatin kuping saya kok. Kenapa? Kok ini kok ada gak cotton bud ini nyangkut 1 gitu ya. Saya diketawain dulu. Ketawain habis ya. Wah bisa aja lu. Ya. Nah saudara singkat cerita malam hari itu koko-koko semua mereka cari cara supaya bagaimana mengeluarkan cotton bud yang ada di dalam telinga saya. Ya, yang satu bilang ambil gunting, jangan gunting kok. Ambil apa kayak katanya, ambil apa itu kok. Ini kuping saya kok. Tahu gak apa yang saya buat saudara? Saya taruh kepala saya. Kepala saya taruh seperti ini saudara. Diunyeng-unyeng sama mereka. Lu diam ya Wan ya, lu diam ya. Ya, lu diam ya, nanti kena lu gitu ya. Bayangin, itu tengah malam, itu koko-koko bangun masih hun-hun, ya. Obok-obok kepala saya, cabut saudara. Itu saudara, saya diunyeng-unyeng. Tapi hari itu saya belajar saudara, akhirnya keluar tuh cotton bud. Hari itu saya belajar satu hal. Belajar satu hal apa saudara? Untung gue gak resek. Untung gue gak songong. Untung gue gak congkak. Coba kalau saya congkak ya. Itu koko dibangunin bilang pura-pura tidur. Kok keluarinku dia sengaja, kena kendang telinga lu, sorry ya gitu loh, gimana? Ya kan? Untung saya gak congkak. Hari itu saya belajar, saya mengerti firman Tuhan.
Kalau kita congkak, siapa yang mau bantu kamu? Coba tanya sebelahnya. Ya, lu congkak nggak gitu ya? Nah, oke, ya saudara, kita butuh saudara. Kita butuh sesama kita butuh komunitas. Kita butuh orang-orang yang bersama-sama dengan kita saudara. Saya bersyukur di gereja lokal ada yang namanya sebuah komunitas. Ya, ada komsel di mana kita bisa saling support satu sama lain ya. Ini tempat yang aman untuk kita terbuka. Tempat yang aman untuk kita bisa bertumbuh. Tempat yang aman untuk kita juga bisa saling membantu satu dengan yang lainnya saudara. Nah, kita perlu ada dan untuk itu saudara, kita perlu rendahkan diri kita dengan sesama. Yang setuju katakan? Amin, saudara. Yang kedua, ya, yang ketiga. Yang ketiga, firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 5 ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Yang ketiga adalah pilihlah untuk merendahkan diri di dalam prosesnya Tuhan, dalam tangan Tuhan yang kuat, karena ini janji Tuhan. Maka kita akan ditinggikan pada waktunya. Saudara, kita udah terbiasa sendiri. Kita udah terbiasa dengan caranya kita. Kita terbiasa dengan maunya kita. Tapi waktu kita ikut Tuhan, firman Tuhan ingatkan kita. Kita perlu memilih untuk submit kepada prosesnya Tuhan. Artinya apa? Kita perlu tahu bahwa kita ikut Tuhan bukan cara kita. Kalau kita ikut Tuhan berarti ada caranya Tuhan. Dan caranya Tuhan beda sama caranya kita. Nah kalau kita mau submit ya, kita sedang kasih tahu Tuhan saya nggak tahu, saya nggak bisa, saya nggak kuat. Biar Tuhan yang membela. Kita perlu ikut dalam prosesnya Tuhan di dalam kehidupan ini. Seringkali kalau kita kesusahan, kita mencoba untuk cari jalan singkat saudara. Ya, kalau lagi kesulitan cari paling gampang gimana? Ambil KTP selfie. Tahu? Itu ngapain tuh kalau selfie KTP sendiri? Hah? Hah? Pinjol ya? Tanya, kamu banyak pinjol gak sebenarnya? Jangan ya saudara ya, banyak sekarang pinjol nih. Nah kita coba cari solusi yang singkat. Ya kalau, apalagi sekarang ya, kalau ribut keluarga sedikit bilang nih bukan dari Tuhan. Mau pisah aja gitu ya. Seringkali kita mencoba mencari jalan kita sendiri yang nyaman buat kita. Kita lebih suka dengan maunya kita daripada kita submit, kita merendahkan diri di dalam tangan Tuhan yang kuat. Kenapa dikatakan tangan Tuhan yang kuat? Karena dia sanggup. Dia sanggup untuk membela kita kalau kita mau submit. Saudara. Nah kita perlu belajar ikut maunya Tuhan. Hari ini mungkin kalau kita susah, mungkin kita sedang masalah, kita sedang dalam proses kehidupan yang belum selesai. Mungkin kitanya sendiri yang mencari jalan yang maunya kita. Emang shortcut selalu menarik. Ya kan? Tapi belum tentu itu jalan yang terbaik saudara. Jadi hari ini saudara kita belajar bagaimana kita perlu submit dalam prosesnya Tuhan. Nah saudara, saya kuliah kan di IB ya saudara ya. Saya kuliah di IB. Saya kuliah di IB, saya dulu cuma punya tujuan satu saudara ya. Supaya cepat-cepat lulus aja ya. Karena saya pikir gini ya udahlah paling saya bantuin usaha bapak saya gitu ya. Nah singkat cerita saya di kampus saya kenal Tuhan. Saya dijamah Tuhan, saya diubahkan. Oh saya jadi ngerti, oh ternyata kita hidup punya tujuan. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa pakai kita jadi berkat. Akhirnya saya ngerti deh, oh berarti gak boleh bolos nih ya kuliah ya. Oh berarti kuliah mesti yang benar ya, gak boleh nyontek. Ya, coba tanya, lu dulu kuliah nyontek gak? Gitu. Saya putuskan saya gak nyontek. Ya, saya mau kuliah yang benar. Saya mau duduk yang paling depan. Kalau gak ngerti saya pinjam catatan sama teman yang lebih pintar, ya kan? Saya belajar saudara. Ya, saya mau belajar lebih baik saudara. Saya berpikir gini, kalau Tuhan kasih saya tujuan, saya mau menjadi seorang pengusaha yang baik saudara. Saya mau jadi pengusaha yang baik, saya mau sukses. Saya mau bisa dipakai Tuhan, itu mimpi saya. Tapi ternyata dalam kehidupan ini Tuhan punya rencana yang lain saudara. Ya. Jadi ketika saya menjalani kehidupan, saya ikut Tuhan. Saya punya mimpi adalah saya mimpinya jadi pengusaha. Tetapi perjalanan waktu saudara, ternyata Tuhan bawa saya kepada rencana Tuhan yang lain saudara. Tuhan panggil saya untuk jadi hamba Tuhan. Ya. Saya gak mau loh jadi hamba Tuhan saudara. Saya beneran saya gak mau jadi hamba Tuhan. Kenapa saudara? Karena saya pikir gini, kalau gue jadi pendeta, gue makan apa? Gitu ya. Karirnya gimana? Nasibnya gimana? Gitu ya. Saya gak mau saudara. Bahkan saya bergumul lama saudara. Saya gak mau jadi hamba Tuhan. Saya maunya jadi pengusaha aja gitu ya. Kalau nggak jadi profesional ya lumayan kan. Kalau profesional, kalau saya kerja di grup besar, dapat penghasilan yang besar, dapat tawaran yang baik itu cukup gitu ya. Tapi ternyata Tuhan mau saya buat sesuatu yang lain. Akhirnya
Tahun 2005 saya putuskan untuk ambil panggilan ini. Dan saya jalanin saudara. Kira-kira menurut saudara kalau kita ikut caranya Tuhan, jalan mulus apa enggak saudara? Mulus apa enggak? Kalau yang setuju mulus taruh tangan aja di dada, lihat-lihat biar nggak usah kelihatan gitu ya. Saya cuma mau kasih tahu teman-teman nih, kalaupun kita ikut jalannya Tuhan, bukan berarti selalu mulus loh. Bukan berarti selalu mudah loh. Karena dia tidak pernah berjanji jalanan selalu mudah. Tapi dia berjanji dia selalu ada bersama dengan kita. Ya kan? Dia tidak pernah meninggalkan kita, itu janji Tuhan buat kita. Nah saudara saya jalanin saudara, ikut jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Bekerja full time, waduh ya. Saya benar-benar ngalamin proses demi proses, saudara. Ya, tanya nanti kapan-kapan tanya istri saya bagaimana kita bergumul, saudara. Dulu nggak ada yang tahu. Ya kenalan, kamu dari mana? Dari Gilgal. Hah, Gilgal apa tuh? Ya, itu wafer apaan katanya gitu kan ya. Nggak ada yang tahu. Ya, kita jalanin begitu banyak kesusahan-kesusahan, saudara. Dan saya tahu, saudara, kita ikut Tuhan, masuk dalam prosesnya Tuhan akan berarti mudah. Tapi ketika kita jalanin maunya Tuhan, saudara. Tuhan yang bela. Dan Tuhan akan tinggikan pada waktunya, saudara. 20 tahun, saudara. Tahun ini saya 20 tahun melayani Tuhan sepenuh waktu, saudara. Saya belajar dan saya menikmati perjalanan yang indah, saudara. Mau kurus saja susah, saudara. Beneran, mau kurus susah. Mau kurus susah, saudara. Ya. Nah, kemarin pandemik, saudara. Kalau di Kelapa Gading tuh kena pandemik juga nggak? Oh, kirain di PIK doang ya. Waktu pandemik, saudara. Ya, gereja kami, gereja pertama yang tutup ibadah secara onsite. 13 Maret 2020, kebaktian pertama kita tutup. Ya. Dan tutupnya nggak tanggung-tanggung sih, 2 tahunan lebih sampai 2,5 tahun, saudara. Coba bisa bayangin, saudara, bagaimana kami hidup, saudara. Jadi selama kurang lebih 2,5 tahun ini kita nggak kerja ya, kita taping gitu ya, jalanin gitu ya. Tapi kami nggak pernah kekurangan tuh. Ya. Bahkan tambah gendut lagi. Beneran. Tambah gendut, saudara. Nah lucunya, saudara ya, Tuhan tahu bagaimana menyediakan yang terbaik buat kita, saudara. Nah istri saya tuh suka es krim. Jadi apa yang kami terima, bagaimana penyertaan tuh luar biasa, saudara. Itu es krim selama pandemik gak pernah berhenti supply-nya, saudara. Kami gak pernah tulis di Facebook, kira-kira es krim mana yang enak ya gitu, kasih kode, gak pernah ya. Taruh di status gitu, kepengen es krim tuh haram ya. Nah istri saya juga suka durian musangking, anak saya juga suka durian musangking. Itu durian sama es krim, itu selalu ada di kulkas kami, gak pernah berhenti supply-nya, saudara. Yes, pertanyaan gini, itu durian sama es krim penting gak sih? Gak penting, tapi Tuhan sediakan. Saya lihat bagaimana tangan Tuhan menyertai, saudara. Ya, kami lewati begitu rupa, tapi saya tahu bagaimana tangan Tuhan menyertai sampai hari ini, saudara. Tapi saya cerita satu lagi boleh ya? Ya, boleh ya cerita satu lagi ya? Siapa di sini yang main sepeda pada waktu pandemik? Pesepeda jadi-jadian? Ada nggak? Nggak ada ya? Serius? Cuma saya doang? Ya kan pada waktu ada? Oh boy, oke. Ada nggak? Acong? Nggak. Jadi pesepeda jadi-jadian tuh ya kan, semua pada giat olahraga main sepeda kan ya. Sepeda tahu ya, sepeda ya. Main sepeda kan ya. Nah kami di PIK kan suka main sepeda tuh ya. Nah suatu hari kan ya saya lagi main sepeda, diposting sama teman saya di IG. Terus ada yang lihat. Tiba-tiba saya dapat telepon, suatu hari saya dapat telepon. Bilang, "Wen, lu main sepeda?" "Iya." "Oh, pertanyaan kedua langsung gini. Lu naik sepeda siapa?" Galak banget kan. Iya kan? "Sepeda temen." "Kenapa lu pakai sepeda orang lain?" "Ya gue gak punya sepeda," gue bilang gitu. Kok galak banget sih gitu ya? Gak galak gitu. "Kenapa lu pakai sepeda orang lain gitu?" "Ya gue gak punya sepeda." "Ya boleh dong, gue dikasih pinjem loh." "Dikasih pinjem, bukan minta. Dikasih pinjem." "Oh gitu ya? Oke, besok gue kirim sepeda buat lu." Gitu. Tapi begini, jangan, Bapak Saudara, gitu kan. Janji sorga selalu banyak, Pak. Ya, sebelum jadi kenyataan gitu ya. Saya cuek aja kan. Bener loh, janji sorga kan banyak ya. "Pak, kalau doa saya nanti, Bapak doain ya Pak, nanti kalau doanya terkabul nanti saya kasih." Makanya saya cuma janji Tuhan yang saya percaya gitu ya. Kalau janji jemaat sih, kok jadi curhat, oke. Nah, bener loh, berapa hari kemudian sepeda datang depan rumah saya, saudara. Datang, saudara. Wih, beneran loh dia datang. Wah, saya pakai, saudara. Saudara, selama 2,5 tahun itu, saudara, saya dapat sepeda gak cuma 1, saudara.
Saya dapat beberapa, saudara. Saudara kayaknya kepengen kan? Kepengen kan? Kepengen, saudara. Iya, saudara. Di sini kami berdua tahu bagaimana Tuhan bisa buat segala sesuatu dengan cara yang luar biasa, saudara. Itu pemeliharaan Tuhan, saudara. Sekali lagi ya, saudara. Saya nggak tulis di Facebook, Tuhan jawab doaku, Tuhan naik sepeda. Enggak gitu, saudara. Ya. Enggak yang tulis di message atau gimana, haram. Kita punya Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang luar biasa, saudara. Nah, saya mau cerita bagaimana ketika kita ikut proses, caranya mungkin beda. Caranya mungkin gak enak, tapi dia Tuhan yang bertanggung jawab. Ya. Jadi kalau kita punya pilihan, pilihlah kita submit, tunduk dalam prosesnya bersama dengan Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, saudara, yang keempat. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Yang keempat adalah pilihlah untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ini yang kita harus buat. Setiap kita punya challenge, punya kesusahan, punya tantangan dalam kehidupan. Bahkan hal-hal tersebut membuat kita bisa worry, bisa khawatir dalam hidup ini. Pertanyaannya, boleh gak sih kita khawatir? Boleh gak? Benar. Benar gak nih? Boleh gak nih khawatir? Boleh khawatir. Yang gak boleh adalah hidup dalam kekhawatiran. Ya kan? Khawatir normal. Berarti kita tahu nih, kalau kita khawatir, bahwa kita perlu pertolongan dan anugerah Tuhan. Benar ya? Ya. Nah, saudara, kalau kita punya kekhawatiran dan kita terus pikirkan, ya itu menjadi kekhawatiran. Dan firman Tuhan bilang gini, serahkanlah segala. Artinya apa? Banyak tuh khawatirnya. Yang single, khawatir kan gue dapat jodoh kapan. Ini udah Valentine. Ya kan? Valentine pakai baju pink. Kagak ada tuh yang ngajak-ngajak gue keluar. Ya kan? Bisa worry loh. Ya kan? Umur udah 30 udah membahayakan nih. Alarm udah nyala nih. Ya, belum ada nih. Yang pacaran juga worry. Kapan gue dikawinin? Ya kan? Yang udah kawin bilang kapan nih gue punya rumah. Yang udah punya rumah kapan cicilan beres. Ya kan? Kalau udah ini kapan beli anak beres, ya kan? Semua punya kekhawatiran, saudara. Dan itu normal, saudara. Tapi di tengah kekhawatiran ini, kita harus pilih. Kalau muncul, bilang Tuhan aku serahkan kepada Tuhan, saudara. Ya kan? Karena firman Tuhan bilang nih, sebab ia yang memelihara kamu. Artinya apa? Dia Bapa yang baik, yang memelihara kita. Kalau kita serahin. Kalau nggak diserahin berarti apa? Tanggung jawab masing-masing, saudara. Ya kan? Nah, untuk itu saudara, apapun yang jadi bagian kita, kita tahu. Kalau kita khawatir, kita serahkan kepada Tuhan, saudara. Nah, saya dalam perjalanan kehidupan kami berkeluarga, saya punya beberapa, bahkan punya banyak kekhawatiran. Tapi ada satu yang sangat kami khawatirkan adalah mengenai anak kami, saudara ya. Nah, saya punya anak dua, yang besar tuh tahun ini 18 tahun, yang kecil 16 tahun. Nah, dua-duanya laki. Dua-duanya laki. Nah, anak kami ini, yang kecil ini, pada waktu dia usia 3,5 tahun, kebetulan gurunya itu dia cukup memahami tumbuh kembang anak. Jadi satu hari kami di kontak sama gurunya, dia bilang sama kami, Pak, Bu, menurut observasi saya, anak Bapak, anak Ibu punya problem katanya. Nah, problemnya apa? Problem, Bapak Ibu perlu cari tahu. Jadi singkat cerita kami cari tahu, kami consult kepada konsultan tumbuh kembang anak. Ya, untuk cari tahu apa sebenarnya problem yang terjadi. Karena kami yang benar, anak kami susah makan. Speech delay, terus dia tuh nggak cranky, ya marah-marah terus. Terus dia tuh kalau lari, sebelum dia nggak nabrak sesuatu, dia nggak berhenti gitu saudara. Nah jadi kami juga worry ya saudara. Nah saudara bayangin saudara ya. Kalau saudara mendapat informasi itu, kenyataan bahwa anak Anda mengalami yang demikian, bagaimana perasaan Anda? Gimana perasaannya? Oh saya nangis sama istri saya. Kenapa saya nangis? Tuhan, anak orang lain kita urusin. Kita ngurusin anak kids, anak teens, anak youth, anak uni, mau kawin, yang mau cerai, yang mau ngubur, kita urusin semua. Ya misalnya ngubur gitu. Kita urusin, masa anak kita ngalamin gini? Ada protes, ada marah, ada kecewa, ada khawatir. Tapi yang paling penting khawatir. Khawatir kenapa saudara? Khawatir nanti gedenya gimana saudara? Setelah didiagnosa dia bilang ini, Pak anak bapak ibu itu gak bisa nih bahasanya gak boleh yang multi languages. Dia paling bisa cuma satu. Jadi bapak di rumah mesti make sure ya. Kalau dia ngomongnya bahasa Inggris terus konsisten. Bahasa Indonesia terus. Nah zaman sekarang sekolah kan bilingual ya kan. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ditambah lagi bahasa Mandarin.
Kalau ke gereja kan tambah bahasa roh, kan 4 tuh. Ya kan? Coba bayangin betapa stressfulnya kami. Ketika kami dapati bahwa anak kita gak bisa berbahasa. Yang begituan, waduh lemes saudara, khawatir saudara. Bahkan suatu hari dia mau naik SD, sekolahnya tanya, nih anaknya kenapa? Di interview, dikasih tahu, dia bilang kayaknya anak bapak, anak ibu, kayaknya gak bisa nih sekolah yang normal gitu. Coba bagaimana perasaannya? Lemes saudara, mau nangis. Waduh kita lemes. Kita bilang, apa yang kami buat saudara? Setiap hari saya pelukin, saya doain, kami terapi, investasi kami banyak banget tuh di terapi ya. Terapiin, lakukan bagian kami, perkatakan firman, doain serahin sama Tuhan, doain sama serahin sama Tuhan. Bertahun-tahun saudara. Ya, karena saya pikir gini, gimana anak saya ya? Nanti gimana dong, siapa yang ada yang mau sama dia nanti siapa, ya kan? Ya kan, bapaknya ganteng, terima kasih ya. Bener loh, kata mama saya anak paling ganteng. Ya, karena kebetulan kakak saya perempuan, adik saya perempuan, terima kasih ya. Gimana gitu ya? Aduh, kami worry saudara. Nah, singkat cerita saudara, ya kami ngalamin bagaimana proses itu berjalan, kami worry saudara. Sampai kami tahu saudara, sampai akhirnya kami udah gak mau worry lagi, tapi kami benar-benar percaya bagaimana Tuhan bagaimana membela kita dan mau ya merawat anak ini dengan baik. Ini anak Tuhan, Tuhan yang pelihara saudara. Dia bertumbuh saudara, bertumbuh dengan baik. Bahkan saudara, dia bukan hanya bisa berbahasa Indonesia sekarang, dia bisa berbahasa Inggris, dia bisa berbahasa Mandarin, dia sekolah dengan baik, hasilnya baik, lulus dengan baik saudara. Dia bisa perform dengan baik. Yang lebih menarik gini saudara, tiba-tiba dia bisa main musik. Iya, saya bisa main musik, tapi saya audisi gagal. Kata yang audisi bilang, Bapak main musik baik, tapi lebih baik jangan main musik, katanya begitu ya. Kesian bapaknya. Tapi dia bisa. Kami bilang, kok bisa ya? Terus dia bilang, Dad saya mau pelayanan. Hah, kamu mau pelayanan? Iya, dia pelayanan. Dia pelayanan jadi service director tuh. Kalau di sini ada yang tadi yang item-item tuh ya, yang pakai HT yang bukan security itu kan. Jadi dia pelayanan saudara. Dan ini anak saya, namanya Akiro, anak saya yang bungsu. Saudara, ganteng gak? Hah? Ganteng gak? Ganteng ya, terima kasih. Ya. Dia bisa lakukan banyak hal. Kemarin dia audisi main bass. Diterima audisi. Ya, dia bilang, Dad saya sekarang mau pelayanan main musik. Wah saya bilang, aduh kita beyond grateful banget saudara. Kami tahu gitu ya, itu bayangin saudara. Berapa banyak nangisan yang kami lakukan, berlutut, berpuasa ya. Duit habis, gak mudah. Tapi bagus, di sini kita lihat bagaimana Tuhan bisa pelihara kita. Tuhan bisa buat segala sesuatu yang ajaib. Sepanjang kita percaya dan menyerahkan pada Tuhan. Setelah saya lihat anak saya begini nih, saya bilang aduh Tuhan itu baik. Kami gak pernah menyangka bagaimana Tuhan bisa buat dengan cara yang ajaib gitu ya. Ya, gak pernah menyangka. Tapi dia Tuhan yang selalu membela kehidupan kita. Amin saudara. Nah kenapa saya cerita saudara? Kehidupan kita bisa berbeda. Journey kita bisa berbeda. Tapi kita punya Tuhan yang sama. Amin saudara. Ketika kita khawatir, susah. Ingat, kita serahin sama Tuhan. Hari ini saudara, kita perlu ambil, memilih. Dan pilihan-pilihan ini menjadi sebuah habit yang baik. Dan ketika habit itu dilakukan, maka kita akan menuai di kemudian hari saudara. Jika kita setia perkara yang kecil, kita akan dapat perkara yang besar. Pilihan-pilihan yang kita lakukan setiap hari ini mungkin ini kita lalui setiap hari. Tapi kita pilih. Dan itu akan menghasilkan yang terbaik. Amin saudara. Yang pertama, pilihlah untuk tunduk pada otoritas. Yang kedua, pilih untuk tunduk kepada sesama. Ketiga, pilih untuk tunduk dalam tangan Tuhan yang kuat, prosesnya Tuhan. Yang terakhir, pilih untuk menyerahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan saya mau ajak Bapak Ibu saudara bangkit berdiri. Saya mau ajak tim Present Worship nyanyikan pujian ini untuk kita bisa merenungkan kembali firman Tuhan dan izinkan Roh Kudus berbicara di dalam hati kita. Kau hadir di setiap langkahku, Kau pelita di setiap jalanku, dan
Ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam gelap ku takkan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah. Ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Siang hari ini, mungkin Roh Kudus sedang berbicara dalam hatimu. Ada area-area yang Roh Kudus berbicara, Roh Kudus ingatkan, bahkan menempelak hatimu. Mari kita berbalik pada Tuhan. Kalau ada hal-hal yang Roh Kudus ingatkan, bilang, ini aku Tuhan. Bimbing aku Roh Kudus, aku mau berbalik dari hal-hal yang belum aku lakukan. Aku mau ambil bagian, mengambil keputusan yang benar, pilihan-pilihan yang tepat. Roh Kudus mengalir di tengah-tengah kami. Jamah hati kami, berbicara bagi kami, ingatkan kami area mana saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Biar hari ini kami pulang dengan sebuah sikap hati yang benar. Kami pulang dengan pertobatan yang sejati. Kami pulang dengan kelegaan, dengan sebuah anugerah yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan yang terakhir saudara, mungkin di antara saudara yang punya kekhawatiran. Mungkin selama ini orang lain gak tahu. Engkau malam gak bisa tidur. Mungkin kau galau, kau begitu beban berat. Mungkin kau gak bisa sharing kepada orang lain. Siang hari ini, apapun menjadi beban saudara, kekhawatiran saudara, maukah saudara naikkan tanganmu, bilang Tuhan aku serahkan kekhawatiranku kepada Tuhan. Mungkin kita khawatir akan masa depan, khawatir akan pasangan, anak, bisnis dan usaha. Mungkin karir kita, mungkin apapun juga kita serahkan pada Tuhan. Tuhan, ku serahkan padamu Tuhan. Biar kau yang membela kami Tuhan. Menyerahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, ku berserah penuh. Ini doa kami Tuhan. Biarin jadi seruan hati kami Tuhan. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Oh,
Kami mau meresponi setiap firman-Mu. Kami percaya firman-Mu berkuasa. Berkuasa mengubah hidup kami. Berkuasa untuk mengubah karakter kami. Karena kami tahu Tuhan, setiap hari kami diperhadapkan pilihan-pilihan Tuhan. Kami memilih ikut Engkau Tuhan. Kami mau pilih tunduk di hadapan-Mu Tuhan. Atas setiap otoritas yang Kau percayakan Tuhan. Yang Kau tempatkan di atas kami Tuhan. Karena kami tahu proses-Mu itu adalah yang terbaik Tuhan. Kami mau berubah menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Kami mau memiliki kerendahan hati. Kami mau memiliki kelemah lembutan Tuhan. Karena kami tahu hanya itulah satu-satunya jalan Tuhan. Untuk kami terus Tuhan mendapatkan kemuliaan demi kemuliaan. Itu tercurah dalam setiap kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berkati Tuhan untuk Pastor Owen Tuhan dan keluarga Tuhan. Biarlah dalam pelayanannya Kau buat berhasil Tuhan. Kau berkati keluarganya Tuhan, biarlah keluarga ini semakin menjadi terang Tuhan. Menjadi berkat banyak keluarga Tuhan dan banyak pernikahan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin.